Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Indra Aden di sini. Pembicaraan kita hari ini adalah tentang penggunaan bahasa dalam kekuasaan. Dan ini sangat-sangat manjur dalam praktek-prakteknya karena ia selalu menggunakan bahasa sebagai bagian dari kekuasaannya. Nah, dengan kekuasaan itulah dia bisa menghegemoni, dia bisa menguasai sebuah area dengan kekuasaan mutlak, dan dia menguasai sedalam-dalamnya. Jadi hegemoni itulah menguasai wilayah besar, jadi menguasai masyarakat sampai sedetil-detilnya. Jadi hegemoni, di kekuasaan mutlak yang terjadi. Jadi hegemoni lah yang dipakai lewat cara dengan dia gunakan dengan bahasa. Jadi gaya bahasa atau istilah manja genitnya dalam bahasa linguistik yang dipakai oleh mereka untuk menggerakkan sebuah pola menuju sebuah kekuasaan. Jadi bahasa ini merupakan bagian dari proses pencucian otak dengan tujuan apa? Jadi segala sesuatu itu diberitakan melalui media, waktu itu masih koran dan televisi, radio. Jadi segala sesuatu itu dia tampilkan secara terus menerus. Jadi bahasa itu dipakai bahwa dia adalah seorang pahlawan, dia adalah penyelesai masalah, dia adalah penguat negara ini, pemersatu bangsa, dia juga pembuat ketertiban, dia juga pembuat kebaikan, dia adalah bapak pembangunan. Ini segala sesuatu yang dia buat oleh dia itu dengan tujuan untuk menguatkan kekuasaannya melalui hegemoni lewat bahasa-bahasa yang terus berulang yang dilakukan. Dan bahasa-bahasa itu pun dipakai di seluruh media, baik televisi, koran maupun radio ketika itu. Nah, disinilah jadi kalimat-kalimat yang berulang ini dia selalu menggunakan itu. Di sisi yang lain juga bahwa Soeharto ini juga selalu menggunakan dirinya muncul di sebuah televisi dengan metodologi itu monolog yang selalu membicarakan sesuatu lewat kelompok pencapir, lewat apapun namanya dia buat hingga orang melihat dia terus menerus. Dan itu menampilkan sebuah memainkan sebuah ritme diri orang baik dalam otak maupun hatinya bahwa orang ini adalah baik, bagus. Karena itu tadi image yang ditampilkan adalah image yang baik, tidak jahat, tidak buruk, tenang, santai, seperti itu. Nah, jadi bahasa inilah yang selalu digunakan olehnya. Jadi segala sesuatu yang menentang oleh dia, dia katakan bahwa itu adalah musuh bersama. Ketika ada orang yang mengkritik, dikatakan bahwa itu adalah melawan, memberontak. Di kalimat yang sering digunakan adalah memberontak, melawan pada kekuasaan yang sah. Padahal di sisi lain ini adalah kritikan atau bukan sebuah perlawanan yang dilakukan dengan secara penuh lewat massa yang menggerakkan massa. Itu langsung diredam. Dan juga lewat media dia juga memberitakan bahwa orang yang melawan dia itu dihukum dengan hukuman berat. Ada yang seumur hidup, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun. Jadi segala sesuatu itu dia bikin susah. Jadi orang yang melawan adalah musuh bersama. Orang yang melawan itu adalah musuh negara. Orang yang mengkritik adalah bukan kawan, tapi menciptakan sebuah kerusuhan. Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang dimunculkan selalu membuat orang jadi takut. Jadi kalimat yang dimunculkan selalu menaklukkan. Dan dengan contoh hukuman penjara sekian tahun, seumur hidup, segala macam yang dibuatnya. Nah, lalu di sisi yang lain juga dia menggunakan dirinya dia sebagai image, sebagai brand image bahwa bangsa ini adalah dia.
seperti itu, lewat media televisi. Dia memunculkan dirinya melalui melalui pemberitahuan bahwa dia adalah orang yang mengetahui tentang sesuatu, sampai dia berjam-jam pidato, sampai berjam-jam pula dia bicara. Satu, yang kedua juga memberitahu pada orang bahwa dia tuh tahu tentang sesuatu. Jadi ditampilkan image bahwa dia itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu, apa yang dia sedang bicarakan. Nah, di sisi yang lain juga dia menekan lewat sistem. Jadi dia buatlah sebuah sistem, yaitu budaya. Budaya apa? Budaya yang mematuhi pada orang. Bagus sih, tapi di sisi lain ini dimanfaatkan sebagai kekuatan politik untuk menguasai. Ini masalahnya di situ. Jadi ingin menguasai, jadi digunakan budaya sebagai alat bagian dari perangkap dia untuk dia berkuasa penuh, menghegemoni orang, menghegemoni bangsa ini. Dialah tokoh utamanya, seperti itu. Ini seperti gini, ketika dia dengan menggunakan ketika dia menghormati orang tua, orang tidak boleh gondrong. Orang gondrong itu jelek, nggak rapi, merusak. Tato juga begitu. Tato itu bukan merupakan budaya kita. Tato merusak, macam buruk, dan sifatnya jatuhkan kepada orang-orang yang jahat seperti premanisme, geng-geng, dan juga mafia seperti itu. Jadi dia buat sesuatu untuk dia, gitu. Lalu dia buat lagi seperti seperti untuk tanah. Ini dia bangun, jalan itu dipotong oleh dia untuk pembangunan, tapi tidak dibayar orang dengan alasan negara. Jadi segala sesuatu itu dia menampilkan dirinya dia bahwa dia adalah negara ini, gitu. Demikian juga ketika dia menguasai ekonomi, anak-anaknya menguasai bagian-bagian penting ekonomi bangsa ini, seperti beras, gandum, beras, gula. Jadi kalah Bulog sih itu. Demikian juga pengadaan barang, mobil, barang-barang militer, semua di tangan anak-anaknya. Ya seperti itu. Jadi ketika ada yang melawan, ada yang mengkritik, dia tutup. Ya, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang buruk ditutup sama dia, nggak boleh muncul ke permukaan. Karena ini akan menekan dirinya, akan merusak nama dia di depan masyarakat banyak. Ya seperti itu polanya. Nah, inilah yang membuat dia bertahan melalui kehegemonian lewat bahasa, lewat budaya. Ini yang dia pegang terus-menerus. Dan ini dia mainkan terus-menerus. Lewat pelajaran sejarah, serangan Fajar, lewat apalagi serangan Fajar 1 Maret itu. Terus apalagi banyak yang tokoh-tokoh yang dia dimunculkan sebagai seorang yang memiliki pembelaan kepada perjuangan bangsa ini. Khususnya di masa PKI ini, dia sangat kuat, dia sangat seolah bahwa dialah yang membersihkan membersihkan pemberontakan PKI. Dan itu pun PKI masih dipertanyakan apakah PKI secara utuh ataukah dia terlibat di dalam PKI itu. Nah, ini yang masih dipertanyakan. Dan jadi kayak gitu, jadi dia memunculkan dirinya, lalu dia menggunakan bahasa dan budaya. Jadi segala sesuatu yang dia anggap buruk sama dia, itu dijadikan sebuah budaya. Seperti itu. Terus dia patuh pada orang tua, lalu nunut pada orang yang lebih tua, lalu mendengarkan orang nasihat, tidak boleh melawan, lalu juga apalagi agama adalah bukan bagian dari politik, tapi agama itu adalah untuk diri kita sendiri, menyamankan, mengamankan
segala macam. Jadi segala sesuatu yang dalam bentuk yang berhubungan dengan masyarakat banyak, dia akan gunakan itu untuk menekan hingga dia tetap memiliki power dalam berbagai bidang. Ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sisi lain buku-buku yang muncul yang menentang dia itu langsung diberangus, nggak boleh beredar, dan penulisnya itu ditangkap. Seperti itu. Ini yang jadi segala sesuatu itu dia gunakan adalah bahasa dan budaya, khususnya budaya Jawa. Jadi Soeharto ini menggunakan budaya Jawa dalam memerintah kekuasaannya. Jadi raja adalah orang yang benar, karena raja dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Makanya semua hal-hal yang dianggap negatif sama dia itu dia larang secara masif. Dia buat sebuah pemberitaan lewat televisi, koran, dan radio. Seperti itu. Di sisi yang lain juga dia selalu menggunakan kata-kata yang tidak kata-kata yang selalu dia buat itu sistem. Jadi seperti penguasaan tanah, seorang pengusaha yang menguasai tanah masyarakat, akhirnya terkenalah petani untuk mau menanam nggak bisa karena sudah dikuasai, dilarang menanam, dilarang apapun di situ. Sementara tanahnya tidak digunakan. Nah, pengusaha itu mengaku bahwa itu tanah dia. Jadi ketika petani memberontak, makanya dimunculkan apa? Pemberontak, melakukan sebuah perlawanan, bahkan gerakan tanpa bayangan, bahkan ada yang bilang komunis. Itu seperti itu. Jadi petani, nelayan itu jadi bahan-bahan habis-habisan untuk mereka. Jadi yang selalu digunakan itu adalah petani. Demikian juga untuk bahasa itu selalu dia gunakan menurut apa yang dia baik. Ketika J.S. Badudu dalam TVRI ketika itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan ken tapi kan, langsung hilang. J.S. Badudu tidak pernah muncul lagi di TVRI. Jadi seperti itu. Nah, jadi daya yang dia munculkan adalah sebuah daya daya tidak realistis dalam masyarakat, tapi dia munculkan itu menjadi bagian dari masyarakat. Nah, seperti itu tadi budaya, seperti menghormati, dengan nasihat, tidak boleh melawan. Memang tidak boleh melawan, tapi dalam satu sisi bukan melawan, tapi mempertanyakan kenapa kita dihukum, kenapa kita dipukul, apa sebabnya, kenapa harus dipukul, seperti itu. Itu nggak boleh, itu udah melawan. Seperti itu. Demikian juga dosen-dosen. Jadi guru, dosen itu sudah dibuat sama dia sebagai bagian dari alat untuk menekan sebuah gerakan yang ingin kritis. Seperti itu. Bahasa budaya inilah jadi jargon utama dia untuk menguatkan dirinya sebagai seorang penguasa. Ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ada video-video sebelumnya itu lebih menjelaskan untuk daya berpikir apa segala macam, saya jelaskan sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang dia mainkan itu adalah sesuatu hal yang memang dari akar budaya bangsa ini. Nah, tapi dia gunakan itu untuk melakukan sebuah kekuasaan terpusat. Seperti itu. Dan juga dia melakukan sebuah gerakan hegemoni yang tidak disadari oleh masyarakat, hingga masyarakat tidak berani melawan, hingga masyarakat tidak berbuat apa-apa. Apapun yang diputuskan oleh hukum negara ini yang dia lakukan dan DPR lakukan adalah sebuah yang wajib dilakukan. Seperti itu. Jadi masyarakat itu diatur oleh dia sedemikian rupa hingga tidak bisa sempat berpikir. Karena untuk dirinya aja mereka tidak bisa berpikir, apalagi untuk yang lain.
Lalu muncul tokoh yang lain mengatakan politik no, ekonomi yes. Jadi hal seperti itu terus dimunculkan sama dia. Jadi orang-orang yang memiliki pengaruh diangkat sama dia. Untuk apa? Untuk mentamengi dirinya agar masyarakat tidak melakukan sebuah perlawanan melalui sebuah daya intelektual seperti itu. Nah, sehingga intelektual kritis itu nggak ada seperti itu. Dan ini juga saya pernah ceritakan bahwa orang itu dirubah cara berpikirnya lebih kepada kecenderungan materialisme, yaitu harta, tahta, dan kekuasaan. Jadi ini yang mereka perebutkan. Jadi ini yang dia sorong sama dia. Bukan merupakan sebuah ilmu yang dia kejar, tapi itu tadi harta, tahta, dan kekuasaan. Itulah orang dibuat sedemikian rupa oleh Soeharto hingga munculnya sebuah keberadaan pemikir itu nggak ada, hilang. Jadi kita teori-teori politik, teori-teori lain itu berasal dari luar. Karena di bangsa ini ketika ada orang yang mengangkat sebuah teori itu tidak dihargai. Karena dosen-dosen banyak menggunakan teori luar. Seperti itu. Ini sudah saya ceritakan. Jadi coba lihat video saya yang sebelum-sebelumnya. Ini seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi dia kuasai cara berpikir masyarakat. Hingga masyarakat tidak bisa berpikir. Dia buat sistem sedemikian rupa. Itulah hegemoni. Hegemoni kekuasaan yang dipegang oleh Soeharto demikian dahsyatnya. Nah, lalu selain itu juga bahasa itu selalu digunakan untuk keperluan dia, tamengnya dia. Seperti itu. Jadi monopoli cengkeh ketika itu dikatakan merupakan sebuah kebaikan. Karena apa? Ditebang semua pohon cengkeh di Ambon, di beberapa daerah lain. Untuk apa? Penguasaan wilayah. Anaknya Tommy, PPC. Petani melawan, dibilang itu adalah perlawanan terhadap pemerintah. Jadi digunakan segala sesuatu atas nama negara. Seperti itu. Ini yang terjadi. Jadi memang hegemoni itu digunakan lewat dua hal, budaya dan bahasa. Jadi kita bicara koran, bila kita tidak cermat, maka apa yang terjadi? Kita akan termakan oleh berita tersebut. Apalagi kalau kita tanpa analisa, kita sudah terjebak dalam frame-nya dia, frame-nya pemerintah, frame-nya Soeharto. Jadi bahasa itu dia gunakan untuk menaklukkan massa. Yang satu siapa? Rakyat Indonesia. Tidak ada yang demo apapun, dia akan lawan melalui kekuatan polisi dan tentara. Seperti itu. Jadi pola-pola yang dilakukan itu adalah untuk menaklukkan dan mengamankan lingkungan dia lewat bahasa dan budaya ini. Nah, jadi bahasa dan budaya ini merupakan bagian dari yang ia gunakan untuk mempertahankan dirinya dalam bagian dari sebuah aksi politik. Seperti itu. Jadi budaya dan bahasa inilah yang digunakan oleh dia. Hingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Seluruh kekuatan dipegang sama dia. Apa? Polisi, tentara, intelijen. Dari atas sampai bawah dia kuasai. Jadi pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh dia itu adalah hanya untuk satu, menakuti. Bisa biar masyarakat tetap taat dan patuh. Lewat bahasa juga dia gunakan, lewat budaya juga dia gunakan.
Nah, seperti itu. Hingga masyarakat itu tidak bisa berbuat sesuatu. Kenapa? Karena itu tadi, yang tua-tua mengikuti polanya dia. Orang tua-tua di atas ini itu mengikuti polanya dia. Harus dihormati, harus disegani, didengarkan. Itu jadi dia olah seperti guru dosen itu dia masukkan dalam sebuah prinsip, karena guru dan dosen ini dilakukan penataan. Penataan itu merupakan bagian dari doktrin apa yang diharapkan. Indoktrinasi di P4 itu penataan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. P4 itu adalah bagian dari doktrin. Kalau kita nggak kritis, ya habis kita dimakan oleh permainan itu. Ini yang terjadi. Nah, jadi hingga masyarakat pun mencari sebuah identitas diri baru. Apa yang dia pakai? Luar negeri. Amerika, Eropa, Jepang, Cina, Jepang kok Eropa, Korea sekarang. Kan itu tadi. Karena identitas bangsa ini hampir habis. Karena apa? Orang-orang di masa lalu selalu menggunakan pola yang sama melalui budaya tadi. Kenapa? Budaya kita tidak digarap lagi, dibiarkan begitu saja. Hingga mentalitas bangsa ini adalah mentalitas introvert yang rendah di hadapan bangsa lain. Jadi seperti itu yang terjadi. Tidak berani berbuat sesuatu yang baru. Karena ini tadi pola yang dibuat oleh Soeharto. Jadi bergeraknya itu pelan-pelan. Seperti itu. Nah, ketika ada bangsa asing yang mulai merusak bangsa, baru kita sadar seperti apa dulu Malaysia mengakui rendang, reok Ponorogo, gamelan, batik, pulang kampung, mudik, terus apalagi makanan-makanan itu diakui. Tiba-tiba masa kita orang baru sadar. Jadi kesadaran itu nggak ada pada diri kita. Jadi sadar itu ada ketika kita diserang dari luar. Itu. Jadi identitas bangsa ini pun tidak kuat. Tapi ketika ada serangan dari luar, baru dia bergerak. Baru kita berpikir, baru kita berupaya kembali. Seperti itu. Karena apa? Budaya kita ini ditinggal. Itu kenapa? Karena itu tadi pola yang lama dipakai. Karena masyarakat tidak sempat berpikir. Para politisi ini pun sadarnya setelah dia tahu dia masuk dalam politik. Dan itu pun hanya jangka waktu tertentu. Jadi kesadaran itu belum muncul sebelum dia masuk ke dalam dunia politik. Gitu. Jadi dia tahu, baru dia ngeh, baru dia lakukan. Tapi dia tidak pernah mengambil orang-orang berdasarkan ilmunya, tapi berdasarkan kedekatan. Dalam kampanye, jadi menteri, jadi dirut, jadi komisaris, segala macam. Itu bukan karena hasil dari apa yang kualitas diri orang itu. Ini seperti itu. Jadi hegemoni yang dilakukan Soeharto itu menghasilkan manusia-manusia seperti saat ini. Pemerintah hanya berpikir tentang bagaimana dia diakui masyarakat. Dia berbuat apapun yang dianggap masyarakat butuh, ada. Tapi dia lebih mengutamakan ekonomi.
Harusnya dia bergerak dalam pendidikan, budaya, itu harus digerakkan semua. Yang digerakkan cuma dua, pembangunan infrastruktur dan hankam. Jadi itu harusnya berbarengan, hipoleksia 10 hankam, semuanya diangkat ke permukaan. Ya begini hasilnya, karena apa? Karena dari masa pola pendidikan dan budayanya Soeharto. Jadi mereka berada di saat ini di badan kekuasaan, tapi gayanya tidak berubah, gaya Soeharto. Dalam hal apa? Yaitu tadi, melihat segala sesuatu yang uh, yang uh, yang lebih populis. Ini segala sesuatu yang dilakukan itu harus populis. Gitu. Nah, karena ini karakternya bukan berdasarkan pada karakter seorang yang cerdas, tapi karakter ini adalah ingin diakui. Ini masalah pribadi, masalah bangsa ini. Jadi kita tuh melihat formal, melihat nilai IPK, tapi bukan melihat apa kecerdasan orang ini. Ini yang terjadi. Ini harus dipangkas segera. Karena penggunaan bahasa dan budaya dalam politik itu terus dilakukan. Sama seperti masa Soeharto berkuasa. Karena apa? Yang dididik itu seperti itu. Jadi yang terjadi pun seperti ini. Kesadaran itu ada ketika orang asing datang, kaget, baru oh iya gitu. Tapi bukan karena kesadaran diri sendiri. Itulah hegemoni budaya dan bahasa yang digunakan oleh rezim Soeharto ketika itu untuk kekuasaan dirinya dan konco-konconya. Apakah dia berpikir tentang bangsa? Secara umum, dia berpikir untuk kepentingan dirinya. Dia harus butuh dukungan masyarakat, maka dibangun sedikit sana, dibangun sedikit sini. Untuk apa? Untuk dirinya dan keluarganya. Nah, sebab itu jadi pola yang dilakukan Soeharto pun tetap mengikuti pada manusia-manusia saat ini. Karena apa? Tidak ada keinginan untuk memandirikan cara berpikir. Tidak ada untuk membelah ini, menyetop ini. Karena kebanyakan para politisi ini adalah orang-orang yang berhasil dari memiliki uang, bukan memiliki pengetahuan. Berangkat dari ingin dilihat, ingin diakui, ingin dibilang hebat. Seperti itu. Jadi bukan karena dia memahami sesuatu maka dia masuk ke dalamnya itu. Begitu. Ini sama seperti Soeharto. Soeharto itu ingin menjadi seorang pemimpin. Jadi dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang memang dianggap dia perlu untuk kekuasaan dia. Dengan apa? Bahasa dan budaya tadi. Nah, yang dimakan oleh budaya dan bahasa itu apa? Otak, cara berpikir. Yang kedua apa? Cara hidup sehari-hari. Egois. Tidak berpikir tentang orang. Jadi moral itu diberdak dia, apa istilahnya, dikeretek sama dia. Itu tidak memiliki kekuatan. Karena apa? Daya berpikirnya nggak ada. Bagaimana moral itu ada ketika daya berpikirnya pun hilang? Karena massa itu paling mudah untuk diajak dalam sebuah keburukan. Ini seperti itu.
Ini yang terjadi. Bila kita tidak melakukan perubahan sejak dini, maka tidak akan ada perubahan tuh selanjutnya. Masih begini-begini aja. Kenapa? Semua pejabat itu berdasarkan teman, berdasarkan konco atau rekanan, berdasarkan kenal, berdasarkan bantu waktu kampanye, tapi bukan karena memiliki kualitas yang ada di dalamnya. Kebutuhan negaranya apa? Oh, ini orang ini harus di sini. Tapi apa yang terjadi? Bukan itu. Yang terjadi adalah nilai balas jasa atas apa yang dia bantu ketika mendorong orang ini menjadi seorang pemimpin. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi. Karena apa? Prosesnya tidak pernah dipotong. Jadi dia meninggalkan warisan-warisan budaya yang seperti ini dalam masyarakat. Cara berpikirnya pun seperti ini. Jadi apa yang dipikirkan pada masa itu Soeharto dan diberikan kepada masyarakat secara utuh, baik sadar maupun tidak sadar. Jadi bukan masalah logika tidak. Karena apa? Ya karena awal dari segala sesuatu pemahaman itu berasal dari berpikir. Keberadaan akal inilah yang menolerir. Nah, bila kita ingin memiliki akal hati dan jiwa, maka kita harus belajar agama. Dan itu pun harus lihat gurunya dulu seperti apa. Kan seperti itu. Karena apa? Adab dan akhlak itu memang diperlukan pada kehidupan diri masing-masing. Untuk apa? Untuk menyelaraskan kebaikan pada diri dan orang lain. Ini yang dimaksud dengan adab dan akhlak. Atau kalimat kasarnya apa? Menghormati orang lain, menghindari permusuhan. Seperti itu. Jadi akal ini harus diangkat dulu terlebih dahulu. Kesadaran dalam berpikir, epistemologinya yang dikuatkan. Karena kalau ketika epistemologi telah kuat, maka secara otomatis ada buah sadar. Sadar itu adalah tingkatannya apa? Bahwa segala sesuatu logis. Sadar. Tapi berkesadaran segala sesuatu berpikiran logis dan juga menggunakan rasa, nalar untuk apa? Melakukan suatu kebaikan untuk orang lain. Di mana adanya? Di adab dan akhlak ini. Seperti itu. Nah, jadi kekuasaan itu dia menggunakan bahasa dan budaya sebagai alat untuk menghegemoni masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi saya akan, memang ini tidak populer, tapi saya akan angkat ini dulu. Nanti baru lama-lama kita lari ke kekinian. Saat ini saya angkat sejarah-sejarah dulu, biar kita memiliki pola di akhirnya kita memahami oh ini seperti itu. Semoga kawan-kawan memahami ini dengan jelas, dan semoga suara saya pun terdengar dengan baik dan jelas. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi inilah yang harus kita sadari, inilah yang kita pahami bersama. Jadi bukan untuk gaya-gayaan berpikir itu, tapi dalam berpikir itu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Biar apa? Biar terjadinya sebuah keselarasan dalam yang dimaksud dalam Quran Islam, rahmatan lil alamin itu tadi. Berdasarkan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi ini yang kita bicarakan. Jadi bila ini tidak digunakan oleh pemerintah, dan bila ini tidak dilakukan, nggak tahu kapan lagi ada perubahan dalam bangsa ini. Kita maju dalam ekonomi, kita maju dalam bidang teknologi, tapi kita tidak pernah maju dalam berpikir.
Kesadaran kita muncul ketika ada orang luar menyerang kita, baru kita kaget. Ini bahaya sekali. Bila orang luar membiarkan, apa yang terjadi? Budaya kita hilang, bahasa kita hilang. Kenapa? Karena itu tadi. Karena kemasa bodohan. Karena apa? Dalam berpikirnya tidak ada. Karena tujuan untuk pendidikan itu tujuan adalah menjadi orang kaya, menjadi orang memiliki kekuasaan, memiliki kekuasaan, berharta, dan berkuasa. Ini tujuannya. Karena ini dikreasikan. Jadi budaya dan bahasa itu dikreasikan. Kalau saya mau gini-gini dikit ya bahasa yang diproduksi untuk menghilangkan sebuah kesadaran. Jadi seperti itu. Jadi bila ini tidak diolah oleh pemerintah saat ini, maka bangsa ini akan berputar pada kondisi yang tetap. Apa itu? Hilang kesadaran dalam memiliki budaya dan bahasa. Seperti itu. Nah, ini harus kita angkat, ini harus kita lakukan. Seperti YouTube aja. Ini kita bicara Alibata, umpama. Alibata bagus karena dia memperlihatkan seorang bangsa ini, seorang pemuda bangsa Indonesia yang bisa memperlihatkan bahwa dia memiliki daya kreativitas yang sangat tinggi dan diakui oleh dunia. Tapi orang kita ingin pengakuannya lewat luar, lewat orang-orang luar. Seperti itu. Bahkan kita YouTube-nya Alif itu di like bukan Alifnya. Yang di like siapa? Orang yang membawa Alif Bata, yang mereaksinya. Yang kita lihat di situ bukan Alifnya, tapi orang Baratnya yang kita lihat. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. Jadi semua hal dibulak-balik. Karena itu tadi, ketidakpemahaman ini yang membuat kita jadi menghilangkan identitas diri kita. Seperti itu. Makanya berkesadaran itu dari sekarang sebelum berkuasa. Ini ketika berkuasa dia bisa melakukan apapun. Bisa mengambil sebuah kebijakan. Bukan kalimat-kalimat yang mengeles. Kalimat-kalimat yang nggak mau disalahkan lah, seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Di mana kita semua? Pendidikan. Di mana? Di sekolah umum dan sekolah khusus yang menghasilkan agamawan-agamawan. Ini harus kita mulai. Ini sudah saya bahas di sebelumnya. Kayak itu. Hingga kita tidak terjebak pada bagian-bagian di masa lalu yang mengikuti diri kita, yang kita tidak bisa melepas. Karena apa? Ya karena logika kita tidak ada. Karena rakyat ini tidak memahami, awam dalam politik, awam dalam memahami teks, awam memahami budaya. Seperti itu. Nah, ini harus diangkat kembali ke permukaan dan harus dilakukan saat ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto itu terbawa sampai saat ini. Dahsyat sekali. Dan itu tanpa kita sadari. Kita mengikuti alur-alur yang telah dibuat oleh orang lain.
hingga kita tidak berani membuat sebuah hal-hal yang kreatif dalam